Petinggi Lockheed Martin ungkap Indonesia bisa saja miliki jet tempur siluman F-35, syaratnya cukup satu saja. Indonesia bermimpi untuk memperoleh jet tempur generasi kelima. Pilihan yang tepat adalah Lockheed Martin F-35 buatan Amerika Serikat. Namun keinginan Indonesia untuk memiliki F-35 terbilang masih sangat jauh di angan-angan. Masalah utama tentu ada biaya F-35 yang sangat tinggi. Harga F-35 diketahui mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat per unit, seperti dikutip dari laman forcharea.com.br, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Masih terdapat pula kendala lain yang mungkin dianggap mustahil untuk diatasi saat ini. F-35 saat ini menjadi andalan supremasi udara AS. Oleh karena itu, hanya sekutu terdekat AS seperti Israel dan anggota NATO yang bisa membelinya. Untuk mendapatkan F-35, perlu melalui proses politik yang rumit. Begitu pula dengan ketersediaan anggaran yang harus mumpuni, mengingat harga F-35 begitu tinggi. Bila Indonesia berniat mengoperasikan F-35 suatu hari nanti, Direktur Pengembangan Bisnis Lockheed Martin, Mike Kelly, memberikan tips penting. Kamu sudah melihat melalui media bahwa Indonesia berniat mendapatkan jet tempur generasi kelima kami. Lockheed Martin hanya memproduksi F-35, dan pemerintah AS akan mempertimbangkan potensi penawaran, ucap Kelly. Kemitraan dengan Lockheed Martin melalui akuisisi F-16 Block 72 merupakan jalur alami bagi Indonesia untuk mencapai F-35 di masa depan, paparnya. Melansir Kavok.com, armada Indonesia saat ini dihuni oleh 33 unit F-16 Fighting Falcon yang sudah memerlukan modernisasi. Sementara F-16 Viper Block 72 merupakan model jet tempur generasi keempat terkini dan termodern yang diproduksi Lockheed Martin. Menurut Kelly, ekspor pesawat militer AS adalah masalah keamanan nasional. Maka proses ekspor memerlukan persetujuan dan Washington dan perusahaan tidak terlibat dalam keputusan akhir. Pemerintah AS adalah pengambil keputusan atas program pertahanan yang dapat ditawarkan kepada mitra nasional, termasuk Indonesia, tutur Kelly. Lockheed Martin bukan bagian dari proses pengambilan keputusan mereka, imbuhnya. Kelly menambahkan bahwa Foreign Military Sales (FMS) adalah program di mana pemerintah AS mengambil semua keputusan, termasuk kontrak aktual dan transfer produk. Pada dasarnya, mitra internasional mengadakan perjanjian dengan pemerintah AS untuk memperoleh senjata dan kemudian pemerintah AS menangani kontrak dengan Lockheed Martin. Hal ini menjamin proses transparan di seluruh aspek program yang telah ditetapkan. Terkait akuisisi F-16 Viper Block 72, pemerintah AS memberikan lampu hijau kepada Lockheed Martin untuk melanjutkan paket lengkapnya ke Indonesia. Indonesia telah mendapat persetujuan dari pemerintah AS untuk memperoleh seluruh kemampuan F-16 Viper Block 72 yang tersedia untuk TNI AU, jelas Kelly. Keputusan pun ada di tangan Indonesia. Namun, Indonesia ingin memiliki jet tempur generasi kelima tanpa harus melalui F-16 Viper Block 72 terlebih dahulu. Pilihan Indonesia akhirnya jatuh pada jet tempur Rafale.